Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube YD22. Yang baru menemukan channel ini silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Di sini saya sebagai narasumber di channel YouTube YD22 seperti biasanya memberikan sebuah pengetahuan terutama buat dulur-dulur dimanapun berada. Di video yang kemarin, saya menyampaikan bahwasanya tentang adanya ilmu pernapasan, yaitu tapak salju. Nah, di sini sedikit saya menjelaskan ilmu pernapasan tapak salju. Perlu dulur-dulur ketahui bahwasanya di Esa Ternate itu banyak sekali ilmu pernapasan. Banyak sekali. Ada yang bisa dikatakan tapak leman, ada tapak geni, tapak angin, tapak salju, lebur jiwo, cesan, rolasan. Wah, banyak sekali yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Itu banyak sekali jenis-jenis ilmu pernapasan itu sendiri. Nah, di sini saya menyampaikan. Mungkin dulur-dulur ada yang kaget. Wah, apa itu tapak salju? Tapak itu telapak tangannya, itu tapak. Salju itu dingin sifatnya. Ilmu tapak salju atau bisa dikatakan tapak salju itu sendiri itu adalah penggabungan antara ilmu pernapasan dengan penyatuan hati. Itu penggabungan antara ilmu rasa untuk menciptakan hawa dingin. Itu menggunakan telapak tangan. Itulah yang dikatakan, kenapa dikatakan tapak salju. Sifatnya itu adalah untuk mengeluarkan hawa dingin. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau untuk caranya saya tidak menyampaikan di sini. Intinya, tapak salju itu memang ada. Jadi betul-betul itu bisa diciptakan, bisa dipraktekkan. Itu yang dikatakan tapak salju. Kalau untuk gunanya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Nah, di sini saya tidak mewadarkan ya, karena ini adalah media sosial. Jadi saya hanya sebatas memberikan sebuah pengetahuan. Inti dari tapak salju itu sendiri itu adalah penggabungan antara ilmu pernapasan, olah rasa, dan olah cipta. Dan itu disalurkan lewat telapak tangan kita. Untuk kunci-kuncinya, bagaimana caranya? Saya tidak menyampaikan bahwasanya ini adalah seperti apa, bagaimana, itu saya tidak menyampaikan. Karena ini hanya sebatas sebagai pengetahuan. Jadi tidak penting saya menyampaikan secara keseluruhan di media sosial. Karena apa? Sifatnya itu adalah privasi. Nah, jika dulur-dulur mungkin ada yang sebagian yang penasaran, ya boleh kita sharing-sharing, tukar pikiran, monggo silahkan, tidak masalah. Asal tujuannya itu baik, monggo silahkan. Tapi kalau sudah memiliki tujuan yang tidak baik, ya maaf, saya tidak meladeni. Intinya, di sini saya hanya menyampaikan bahwasanya ilmu Esa itu luas. Jangan pernah ada dinding pembatas di dalam mempelajari ilmu Esa itu sendiri. Sebab ilmu Esa itu sangat luas sekali. Ilmu itu akan merasa dangkal, akan merasa pendek, akan merasa sempit jika hati kita atau diri kita yang menjadikan dinding. Yang menjadikan kita pembatas itu diri kita sendiri. Jadi perlu dulur-dulur ketahui ya, ilmu Esa itu memang tanpa ada batasnya. Sering kan sedulur-sedulur itu mungkin tukar pikiran sama sedulur-sedulur yang lain ketika sudah bercerita tentang kedalaman ilmu Esa. Satu hari satu malam itu belum selesai. Bahkan tidak akan pernah habis. Masih banyak hal yang perlu dibahas, masih banyak hal yang perlu kita ketahui. Masih banyak hal yang tidak kita ketahui di dalamnya. Jadi intinya di sini,
Saya hanya menyampaikan bahwasanya jadi warga jangan terlalu sempit. Jadi warga itu berpikiranlah yang luas, yang tiada batasnya. Kalau kita berpikir sempit, berpikiran dangkal, pengetahuan kita itu tidak akan bisa meluas karena mengikuti dinding pembatas di dalam diri kita. Intinya di sini, tetap saya bukan bermaksud untuk menggurui, bukan. Saya hanya sebatas memberikan sebuah pengetahuan, memberikan sebuah wawasan, yang intinya mudah-mudahan ini semua itu ada nilai baiknya betul-betul di luar sana. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini itu bisa dipahami oleh dulur-dulur di luar sana. Kalau tidak paham, boleh dikaji kembali, dicari-cari, boleh bertanya-tanya dengan senior-senior kita, dengan pelatih kita, monggo silahkan. Karena proses setiap warga, sering saya sampaikan, itu berbeda. Sama-sama warga, sama-sama memiliki ilmu pernapasan, tetap berbeda. Karena setiap warga memiliki watak yang berbeda, memiliki hati yang berbeda, tidak sama. Intinya di sini, saya hanya sebatas memberikan sebuah pengetahuan buat dulur-dulur dimanapun berada. Semakin banyak pengalaman kita, semakin banyak wawasan kita, semakin banyak pengetahuan kita, kita akan menjadi yang lebih dewasa dalam menyikapi segala hal. Itulah yang dikatakan bijaksana. Bagaimana kita jadi orang yang bijaksana kalau pemahaman kita terlalu sempit, pemikiran kita terlalu cepat, pemikiran kita terlalu pendek. Jadi intinya semua itu baik, asal di situ ada nilai baiknya. Tidak masalah buat dulur-dulur untuk mempelajari ilmu pernapasan. Karena ilmu pernapasan itu sendiri banyak sekali di Esa Teratai. Banyak sekali. Monggo silahkan kalau mau dipelajari semua, tidak masalah. Semakin banyak kita memahami ilmu pernapasan, kita akan semakin tahu. Akan semakin paham. Bukan semakin gila, bukan. Kalau kita belajar, semakin banyak ilmu kita kok kita semakin gila, itu salah. Karena dengan banyaknya pengalaman, banyaknya pengetahuan, bukan menjadi gila, justru kita akan menjadi cerdas. Cara berpikir kita, pemikiran kita tidak sempit, pola pikir kita tidak cupet, tidak dangkal. Intinya seperti itu. Intinya, saya menyampaikan ini hanya sebatas pengetahuan, bukan bersifat untuk menggurui. Saya ingatkan kembali, saya bukan bermaksud untuk menggurui. Sok pinter, sok ngerti, tidak. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.